Karena itu dalam 3 tahun 4 tahun terakhir masuk pemain-pemain es krim dari luar. Kita melihatnya ini sebagai suatu challenge. Ya, challenge karena apa? Karena tingkat konsumsi per kapita es krim di Asia Tenggara kita masih paling rendah. Paling Berapa, baru Pak? 0,8 liter per kapita Ya? setahun. Kalau kita Setahun itu? ya artinya Oke. itu sama dengan 1 tap kecil lah per orang per tahun. Jadi walaupun pemain lain masuk ya, pemain baru masuk, itu menjadi challenge untuk kita untuk memperkuat kita punya brand dan operation kita karena marketnya masih tumbuh. Senang sekali di Bincang Emiten hari ini, hari yang berbahagia, hari yang manis karena saya punya tamu dari perusahaan yang manis banget dan juga selalu mengawal dari masa kecil sampai sekarang ini di kehangatan keluarga. Kita akan berbincang tentang es krim Campina yang tahun ini usianya sudah 50 tahun. Jadi Bapak Ibu yang usianya 50 tahun barangkali dari kecil sampai sekarang selalu menikmati Campina bersama keluarganya. Bincang Emiten kali ini bersama saya Emi Kuswandari dan tamu istimewa saya adalah Bapak Aji Ajono Purwo, Direktur Sales and Marketing PT Campina Ice Cream Industri. Pak Aji, apa kabar? Baik, Mbak Emi. Baik ya. Sekali, baik. Saya kalau ngelihat Pak Aji itu pasti kesannya manis karena dari Campina gitu. Tapi sikapnya nggak dingin kan, Mbak? Tidak sedingin es krim kan, Mbak? Es krim itu kan lembut dan Lembut, manis ya. Kalau yang dingin es batu, bukan es krim. Bukan es krim ya. Baik, Pak Haji, terima kasih sekali sudah hadir di Bincang Emiten. Dan Baik, sekaligus sama-sama. juga kita merayakan 50 tahun es krim Campina. Betul ya Pak sekali, ya. betul sekali. Sebelum ke Campina nih, saya mau ke Pak Haji Waduh, dulu. Kok gimana? bisa ke Blaso, Pak? Nah. Dari kehutanan, terus kemudian ngurusin es krim ini. Sambungannya ada di mana, Pak Nah, Haji? jadi saya itu lulus Fakultas Kehutanan UGM. Ya. Dulu sih kalau di Fakultas Kehutanan, apalah itu orang belajarnya apa ya? Tapi sekarang kan bangga presiden kita Fakultas Kehutanan UGM alumninya. Iya betul. Kalau dulu ngomong sama tumbuh-tumbuhan gitu kali ya, Iya. pelajarin. Jadi dari situ kemudian saya sempat kerja sebentar ya di Lampung kira-kira 6 bulan. Terus ada iklan ya waktu itu untuk pendaftaran program MBA di Prestea Mulia angkatan kedua. Oke. Saya coba-coba daftar. Saya ambil program MBA di sana sampai tahun 92. Kemudian setelah lulus sana saya diterima sebagai manajemen trainee di PT Unilever Indonesia. Waktu itu baru buka divisi es krim Walls. Saya masuk di sana dan seterusnya sampai terakhir menjadi area sales manager Sumatera untuk Walls tahun 97. Ya kebetulan ketemu kemudian dengan Pak Sabana, ya join lah saya di PT Campina Es Krim. Karena waktu itu beliau juga baru saja belum lama menjadi pemegang saham utama Campina Es Krim. Tahun berapa itu, Pak? Tahun beliau itu tahun 1994 ya, Pak Sabana dari Ultra Jaya masuk pemegang saham utama. Kemudian tahun 97 kami bergabung 1 Agustus tepatnya. Bentar lagi dong. Bentar lagi 25 tahun di Campina. Seusia saya, Pak. Oh, tapi saya ngakunya 27, Pak, bukan 25. Oh, saya 35. Ini kenapa, Pak? Biasanya nih orang kalau sudah punya pengalaman akan pindah ke mencoba ke industri yang lain lagi gitu. Tapi kok Bapak jatuh cinta sama es krim ini kenapa nih, Pak? Waduh, ini nggak tahu juga ini ya. Yang jelas dunia es krim itu menarik ya. Karena apa? Karena es krim itu bukan makanan pokok. Betul. Dia itu adalah makanan yang kategorinya impulsive snack atau cemilan yang belinya tidak direncanakan. Jadi berbeda dengan susu misalnya ya, yang tiap tahun rasanya itu aja, coklat, vanila, stroberi. Tapi kita di es krim setiap tahun harus merancang produk baru apa yang harus dikeluarkan, produk apa yang harus di-delete, dan itu membuat dinamika tersendiri ya. Dan kebetulan pasar es krim kita kan berkembang terus ini. Jadi dari tahun ke tahun konsumsinya naik ya, jadi menarik memang nih. Jadi sudah ter-attach di situ ya sulit meninggalkan rupanya.
Tapi pasti ada kalanya juga mengalami hal-hal yang tidak mudah nih Pak, apalagi di masa pandemi kemarin gitu ya Pak ya. Ketika orang berjuang untuk hidup gitu ya, banyak PHK dan lain sebagainya. Nah, di industri ini bagaimana nih Pak kabarnya? Ya, memang sama dengan industri yang lain. Tentu industri kita di es krim ya khususnya juga karena bukan makanan pokok, tentu saja mengalami pelambatan pertumbuhan atau negatif karena orang satu tidak keluar rumah. Karena es krim itu makanan di luar rumah kan, out of home. Otomatis orang pada di rumah konsumsi menurun. Ya otomatis mendatangkan juga kita harus melakukan berbagai efisiensi di perusahaan. Dan salah satunya ya kita ada juga harus melepas orang-orang gitu ya. Ada penurunan juga Pak? Ada juga ya karena kita harus membuat efisiensi, orang harus bekerja dengan beban kerja lebih banyak supaya apa? Supaya kita tetap survive ya. Pengeluaran cost operation dapat terjaga. Dan itu bukan masa-masa yang mudah ya karena teman-teman yang sudah 2,5 sama-sama tahun ya Pak ya. Iya. Sekarang sudah mulai lagi. Sekarang sudah bagus. mulai. Saya kira tahun ini cukup baik ya. Sudah growth-nya juga sudah cukup baik. Menurut Pak Aji nih, apa nih yang paling berkesan banget selama berkarir saat ini Pak? Yang paling berkesan ya, terutama salah satunya ya di Campina ini pada waktu kita mempersiapkan perusahaan ini menjadi IPO, menjadi perusahaan publik ya. Karena kita bayangkan ini dari suatu perusahaan keluarga, perusahaan yang didirikan kemudian dengan sistem manajemen yang tradisional. Kemudian kita untuk mempersiapkan IPO itu kita pertama kali mempersiapkan sistem operation di perusahaan, ERP-nya kita pasang waktu itu SAP dan Oracle, dan itu membutuhkan effort yang menurut kami sangat keras ya, supaya kita bisa compliance dengan sistem yang ada di SAP maupun Oracle. Dan dari situ kita baru masuk ke arah IPO ya. Itu effort yang sungguh-sungguh belajar luar biasa ya. Untuk karena, semua karyawan juga. Iya, karena dua step ya. Betul. Memasang ERP kemudian juga mengikuti pembiasaan dan mengikuti supaya comply dengan apa yang kita mau IPO itu. Tapi sekarang lancar jaya, aman jaya? Lancar, sangat lancar. Karena ternyata dengan kita menggunakan ERP yang benar pun jadi hubungan kita ke vendor, ke pihak misalnya kita ke licensing company di luar itu lebih trusted ya. Ya sangat mempermudah kita dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain. Oke. Iya. Pak Aji nih 50 tahun Campina. Logonya itu kan sangat kita akrabi ya Pak ya. Logo Campina itu sendiri boleh diceritakan historinya enggak Pak? Histori dari perusahaan itu. Kalau nggak salah dulu berasal dari industri rumahan ya Pak ya? Betul. Boleh di-sharing Pak? Betul. Ini menarik ya. Kalau kita bicara Campina, itu kalau kategori sekarang mungkin mulainya itu disebut perusahaan UMKM. Ya. UMKM atau anak muda sekarang bilang startup gitu ya. Startup, ya. Jadi kira-kira tahun 1971, itu founder kita Pak Darmo Hadi Pranoto, sebelumnya adalah distributor suatu merek dari luar negeri lah, kosmetik. Kemudian beliau bisnisnya putus di situ. Nah, kemudian berpikir nih untuk melakukan bisnis apa ya supaya tetap dapat survive ya. Jadi memang bisnis ini Campina ini dimulai dari keluarga ini harus survive ya. Kemudian dia melihat beliau ini, wah anak saya yang perempuan ini sukanya makan es krim. Nah dari situ timbul ide, kenapa saya nggak bikin es krim aja yang bermutu gitu ya. Sehat. Nah, sehat, bermutu. Nah, tapi beliau juga nggak tanggung-tanggung terus sekolah es krim Bu ke Italia. Oh gitu. Ya. Seserius itu Pak? Iya, sekolah es krim ke Italia, pulang, kemudian ya mendirikan 22 Juli 1972 itu mulai setup mesin kecil-kecil di garasinya untuk bikin es krim. Mula-mula dibagikan ke tetangganya dan sebagainya, kok rasanya cocok, dan memang karena beliau itu berguru ke Italia, otomatis es krim yang dihasilkan kualitasnya lebih baik daripada yang ada saat itu. Dari situ baru dikembangkan lebih lanjut ya. Dan menariknya tahun 73 beliau punya pemikiran. Waktu itu kan freezer untuk jualan es krim di toko-toko masih jarang. Karena listrik masih susah. Ya, betul. Jadi dia berpikir, saya mendirikan
pengolahan untuk dry ice di Surabaya. Pertama itu belum kali. ada. Oke. Jadi dengan dry ice itu es krimnya bisa ditaruh di box-box, bisa dijual pakai sepeda ke perkampungan, ke kota. Dan aman. Aman. Oke. Nah, jadi disitulah Campina saat itu punya inovasi lebih maju daripada es krim lokal setempat, sehingga kita bisa pemasarannya lebih luas diterima ya. Dan itu menarik perhatian orang saat itu. Berarti sangat visioner ya Pak ya? Iya. Tahun 70-an sekolah es krim di luar negeri. Betul. Kalau zaman dulu kan mending sekolah ekonomi gitu kan, jelas masa depannya gitu Pak ya. Terus kemudian bikin dry ice pula untuk supaya produknya bisa lebih awet meluas, sampai ya. ke customer gitu ya. Keren, luar biasa. Dari perkembangan itu Pak, varian apa sih yang awal-awal dibuat sampai perkembangan sekarang ini? Pak Haji hafal nggak? Ada berapa banyak varian? Sebetulnya banyak variannya, cuma yang khas satu Bu ya. Ya yang khas itu satu. Ibu kalau makan es krim hula-hula kacang hijau dan tape ketan itu dari tahun 72 Bu. Oh gitu? Dari pertama. Oh. Dan cara membuatnya, prinsip cara membuatnya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Oh gitu Pak. Tidak berubah. Pertimbangannya apa Pak? Ya karena Pak Pranoto ini punya persepsi atau visi terhadap kualitas ya, betul-betul dia jaga. Gizi terutama ya. Iya, jadi seperti tape ketan itu sourcing tape ketannya pun dari daerah tertentu Bu. Tidak sembarangan. Jadi kita hanya mengambil tape ketan dari daerah tertentu di Pulau Jawa yang itu untuk jadi bahan baku hula-hula tape ketan. Tunggu, tadi ada kacang ijo, ada tape ketan. Apa lebih fokus ke produk-produk lokal seperti itu Pak? Tentu tidak, karena yang lebih mainstream itu pasti yang coklat, vanila, stroberi ya. Tapi memang dua produk hula-hula ini, yang tape ketan dan kacang hijau ini adalah signature Campina, yang dari 72 sampai sekarang penjualannya masih naik terus Bu. Oh gitu. Iya, dan orang lain mau bikin seperti kita, ya sudah bikin tidak berhasil gitu ya, karena di situ ada passion ya. Betul. Dan penjagaan terhadap kualitas bahan baku dan sebagainya. Itu gitu ya. Kalau dari varian produk tadi Pak, mana yang paling digemari oleh customer? Nah, kalau saat ini ya selain hula-hula yang itu adalah produk cone kita ya, yang 5.000-an, yang dari Oreo cookies itu ya sangat digemari, dan juga produk yang pakai karakter karakter kartun ya, seperti SpongeBob, Patrick dan juga Spider-Man itu. Kita kerjasama dengan Nickelodeon dan Disney untuk produk itu. Oh, oke. Ada yang terbaru nggak di usia 50 ini? Apa sih yang barangkali ada yang di launching baru untuk menandai 50 tahun? Ada Bu. Jadi apa Pak? Boleh sharing nggak? Ya, kita ini ada dua. Yang satu adalah cone yang rasa tiramisu. Tapi satu lagi ya Ibu mesti coba, yaitu produk es krim almond. Nah, jadi es krimnya itu, Luffy almond itu terbuat tidak dari susu sapi tapi dari susu almond. Betul, 100% dari almond yang diekstrak menjadi cairan susu, kita olah menjadi es krim. That is the first in Indonesia. Rasanya pasti beda banget itu ya, karena kriminya susu dengan nanti kriminya. kita kirim Ibu biar tahu rasanya. Saya mau bawa tapi repot bawanya. Mending kita kirim aja nanti oleh delivery kita. Di usia 50 tahun ini Pak, tadi kan ada produk-produk barunya gitu ya, tetapi apa lagi yang istimewa untuk lebih mengenalkan pada customer gitu ya? Apakah ada lagu-lagu baru atau barangkali Bapak tertarik untuk menjadikan saya ambasadornya Pak? Gimana? Apa nih Pak? Jadi 50 tahun ya, bukan waktu yang pendek. Otomatis 50 tahun ini generasi konsumen kita juga berubah Bu. Betul. Ya, dari generasi tahun 70-an, baby boomers ya, generasi X, sekarang generasi milenial dan Gen Z. Karena itu di usia 50 tahun ini kita memperbaharui jingle kita. Masih dengan lagu yang relatif sama tapi kita perbaharui. Ini Bapak bisa nyanyiin nggak nih? Add something nice to your everyday life. Add something nice to everyday. Tapi yang baru nggak kayak gitu. Di refresh lagi. Kita bekerja sama dengan
Malik and the Essentials. Oke. Jadi Kekinian banget kekinian ya. banget ya. Kalau yang barunya saya nggak bisa ngikuti, ininya iramanya udah mesti pakai musik gitu. Tapi liriknya tetap Liriknya sama. semacam itu Oke. ya. Kemudian kita juga memperkenalkan brand ambassador produk kita yang baru, Amy yaitu Kuswandari, Pak. Bukan ya? untuk target market tentu mungkin bisa dipertimbangkan. Siapakah Kita brand ambasadornya, Pak? untuk menjangkau konsumen yang milenial dan Gen Z, kita menggunakan sekarang Tiara Andini. Tiara oke. Andini itu yang menang juara kedua Indonesian Idol. Ya, Yang nyanyi juga di jingle. di jingle untuk iklan kita terbaru yang nyanyi dia. Oke. Jadi kita harapkan dengan menggunakan brand ambassador Tiara Andini itu kita lebih bisa menjangkau generasi yang lebih muda, ya kan? Karena 50 tahun konsumennya udah berubah ya kan? Dan ini melalui survei ya untuk Betul, dapat seorang Tiara Andini ini melalui survei panjang gitu ya, Pak ya. Supaya target marketnya masuk ya. Betul. Oke, menarik sekali nih. Iya. Transformasi apa sih Pak yang dilakukan oleh perusahaan di 50 tahun gitu ya untuk memberikan layanan ke masyarakat? Tadi kalau dari sisi kualitas produk tetap gitu ya, tetapi barangkali dari packaging, kemudian dari service, dari kemudahan orang mendapatkan es krim, barangkali boleh diceritain nggak Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara sekarang ini perubahan ya atau perkembangan, tidak terlepas dari perkembangan itu kita mesti lihat konten dan konteks ya. Oke. Kalau dari konten sekarang juga konsumen makin concern terhadap isi es krim kita ya. Makanya kita memberikan konten es krim kita dengan kualitas yang baik. Juga beberapa produk kita kasih additional vitamin C ya, vitamin C gitu. ya supaya sesuai dengan nilai-nilai apa yang dibutuhkan oleh konsumen sekarang. Kemudian juga kita menyediakan produk untuk yang khusus yang lacto intolerance dan sebagainya. Ini baru atau sudah dari dulu, Sudah Pak? sebetulnya sejak beberapa tahun ya. Tapi yang almond ini karena dia tidak mengandung susu, jadi cocok buat yang laktos intoleran juga. Kemudian tentu secara konteks kita yang terutama adalah memanfaatkan teknologi digital untuk mempersingkat dan memperbanyak interface kita dengan konsumen. Dengan kita memanfaatkan kanal-kanal distribusi kita yang secara digital. Saya kira kita sekarang punya website ya, juga kita punya e-commerce baik yang kita bangun sendiri maupun bekerja sama dengan marketplace yang ada ya. Lain, iya. Ya, sehingga konsumen akan jauh lebih mudah menjangkau produk kita. Kita aim ke depan itu kalau orang dari gadget mereka order es krim kita itu 1 hour udah bisa diterima di rumah. 1 hour? Iya. Janji nih Pak? Atau sudah? Ini sedang kita trial. Oke. Jadi kalau saya pesan di Jakarta untuk Jakarta, keluarga ya? di Jogja, itu bisa nggak? Oh itu yang adalah dari di Jakarta atau di Jakarta? Oh Jakarta 1 jam. Iya di tempat yang sama ya. Kalau untuk orang lain ya tentu kita ada proses ya. Oke. Tapi bisa di hari besoknya udah diterima sih. Oke, jadi kalau di Jakarta, pesan untuk Jakarta bisa untuk surprise party juga Bisa, gitu ya Pak ya? Sangat bisa. Keren banget. Nanti coba di order aja abis ini. Iya, nah Campina selalu berinovasi gitu ya, juga mempertahankan kualitas produknya. Tetapi yang nggak bisa kita hindari adalah pesaing-pesaing dari luar nih Pak. Gimana sih peta pasarnya saat ini? Betul. Itu saya kira bukan hanya es krim ya, tapi dengan keterbukaan ya, era perdagangan bebas, teknologi, transportasi juga yang semakin cepat, dekat, yang membuat bahan baku bisa diimpor dengan lebih murah, dan juga dengan Indonesia ini 150 juta penduduk di bawah 40 tahun dengan iklim tropis sepanjang tahun, tentu itu pasar yang sangat seksi untuk es krim ya. Karena itu dalam 3 tahun 4 tahun terakhir masuk pemain-pemain es krim dari luar. Kita melihatnya ini sebagai suatu challenge. Ya, challenge karena apa? Karena tingkat konsumsi per kapita es krim di Asia Tenggara kita masih paling rendah. Paling baru 0,8 liter per kapita setahun. Kalau kita ya artinya itu sama dengan 1 tap kecil lah per orang per tahun. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya sudah 2,8 liter, atau dengan Thailand udah 3 ya. Singapura mungkin udah 5 liter gitu. Jadi
Jadi walaupun pemain lain masuk, ya pemain baru masuk, itu menjadi challenge untuk kita untuk memperkuat kita punya brand dan operation kita, karena marketnya masih tumbuh. Oh, oke. Marketnya masih tumbuh, dan itu kembali kepada kita mau mengejar seberapa banyak dari Besar. opportunity itu. Oke, kemudian yang dilakukan Campina apa? Karena kan pasarnya gede banget. Apakah edukasi ataukah sosialisasi, manfaat es krim gitu ya? Karena orang lebih nganggap sebagai apa ya? Kalau kita makan es krim itu sebagai kesenangan Betul, gitu kan. Nah, barangkali ada edukasi lain nih untuk masyarakat nih, Pak. Ya kita sejauh ini ya kita juga pergi ke sekolah-sekolah ya. Oke. Ke sekolah-sekolah untuk Ini paling disambut nih. iya, kalau untuk Campina datang. mengedukasi bahwasanya es krim itu adalah alternatif untuk mengkonsumsi susu. Ya, untuk yang es krim ya, bukan yang water ice ya. Orang sering lupa bahwasanya es krim itu terbuat dari susu, sehingga es krim itu adalah cara yang menyenangkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi, yaitu susu. Nah, karena itu kita punya produk untuk anak-anak namanya Happy Cow. Ikonnya juga sapi dibikin Kok menyenangkan. sambil ngeliat saya, Pak? Karena ibu sama-sama menyenangkan. Nah, lihat ibu jadi seneng loh kita. Happy Cow Happy itu Cow. produk untuk anak-anak Ya. ya. Oke. Susunya lebih banyak atau bagaimana ini? Ya, kita ada kandungan kalsium lebih banyak lah. Jadi pas untuk anak-anak ya. Ya. Oke. Berarti, nah ini yang saya penasaran nih. Biasanya kalau orang menikmati es krim itu kan sambil hangout. Biasanya lagi nih sambil pacaran ya Pak ya. Agak-agak romantis gitu kan, dibeliin es krim gitu kan. Sebaiknya kita mengkonsumsi es krim itu bagaimana? Berapa banyak sehari dan kapan sih Pak? Yang jelas menikmati menikmati es krim itu tidak boleh tergesa-gesa. Number one. Ya, karena es krim itu namanya aja udah krim. Nah, di situ ada kelembutan. Ibu mesti makannya sedikit-sedikit. Nikmati setiap jilatan es krim itu, setiap gigitan ya. Sehingga kita bisa merasakan sensasi lembutnya dan dinginnya ya, dan coolnya es krim itu ya. Kalau mengenai saat kapan aja, es krim itu terkenal sebagai yang disebut makanan mood booster. Betul banget. Jadi kalau kayak coklat nih iya, ya. lagi bete, lagi apa, makan es krim seneng. Dalam suasana kumpul-kumpul tambah es krim jadi makin bagus gitu kan. Iya. Berarti ini saran untuk yang jomblo-jomblo ya, Pak ya? Iya. Harus banyak-banyak makan es krim Nah, biar hatinya gembira. Biar gembira, biar optimis. Terutama kalau mendekati Jumat nih, Pak. Kenapa? Bulian menjelang weekend itu makin tinggi untuk jomblo-jomblo, Pak. Jadi hatinya harus dibikin gembira gitu ya dengan es krim ya, Pak. Makan es krim jadi lupa, tambah boosternya naik ya, mood booster. Iya. Sehari kita boleh konsumsi berapa kali sih, Pak? Atau berapa banyak? Ya, prinsipnya makanan itu kan dimakan secukupnya ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Ya, itu paling enggak 1-2 boleh lah. Gitu. Kalau dijadikan dessert habis makan gitu, boleh juga? Loh, kalau ibu pergi ke Australia, Eropa, Amerika, ice cream is one of the dessert. Makanya di sana itu kalau orang beli es krim itu adalah 2 liter, 3 liter, 5 liter disimpan di rumah. Karena selalu Karena dipakai. dessertnya es krim. Di kita kan belum ya dessertnya. Cendol, Pak. Cendol. Paling makan buah, itu pun kalau makan buah ya. Ya itu. Makanya di Australia konsumsinya tuh udah 22 liter per kapita. 22 liter dan kita 0,8. 0,8. Jauh banget ya, Pak. Jauh. Moga-moga kesadaran nanti meningkat jadi opportunity-nya dari meningkat. kecukupan kalsium juga jauh banget ya. Jauh. Oke. Jadi ini PR besar juga untuk Campina untuk melakukan edukasi gitu ya. Siapa tahu nanti bikin gala dinner terus diakhiri dengan es krim gitu ya, Pak ya. Saya nunggu undangannya. Nanti kita undang. Iya, Pak. Digitalisasi tadi sudah dilakukan oleh Campina gitu ya. Nah, apalagi sih yang dilakukan dengan teknologi ini untuk makin mendekatkan, makin memudahkan gitu ya terhadap orang mendapatkan produk tersebut? Ya, yang terutama kita berupaya produk kita hadir di gadget ya supaya orang mudah menjangkau, dan juga kita mengupayakan tadi bisa pengiriman orang order di sini bisa kita kirim di Surabaya dan sebagainya, yaitu memudahkan fleksibilitas orang untuk mendapatkan produk kita terutama ya. Dan yang lain lagi adalah kita komunikasikan terus kepada konsumen kita, yang terpenting itu sih. Oke. Tadi disebut Surabaya.
owner di Surabaya juga, pabrik pertama di Surabaya juga. Apakah pabriknya tetap di Surabaya, Pak? Sementara ini sampai hari ini tetap di Surabaya. Tetap di Surabaya, diperluas gitu ya, Pak ya? Kita belum tahu apakah nanti kita perlu ada lokasi yang lain, mengingat Indonesia luas ya, dan bukan bukan sesuatu yang asing kalau suatu perusahaan punya 2 atau 3 pabrik di Indonesia. Betul. Sekarang ini Campina sudah ada di setiap kabupaten di Indonesia atau mana yang belum, Pak? Bisa dikatakan kalau Campina sudah ada kalau ibu kota provinsi udah ada semua. Tapi kalau di Jawa, Bali, Sumatera, saya kira di semua kabupatennya udah ada. Okay. Tapi di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Papua kita masih di kota-kota utama ya. Jadi masih ada peluang untuk penetrasi ke secondary city di kota-kota itu, di pulau-pulau itu. Pak, kalau saya ya sebagai customer gitu ya, tadi sudah dijelaskan tentang kualitas produknya. Saya yakin banget dengan kualitas produknya. Saya pengen tahu nih, sumber bahan bakunya nih Pak, didapatkan dari mana saja nih? Dan kualitas seperti apa sih yang dipilih oleh Campina untuk bisa mendapatkan bahan baku yang paling bagus? Bahan baku utama es krim itu kan susu ya, Bu? Ya. Sayangnya industri susu dalam negeri itu belum mampu memenuhi kebutuhan industri yang berbasis susu ya. Mungkin kalau dipilah ya baru 40-50% saja. Dan itu pun sudah diserap oleh pemain susu yang betul-betul menghasilkan susu cair misalnya. Betul. Alhasil kita menggunakan susu ya bahan bakunya terpaksa impor sebagian besar. Ya, dalam bentuk skim milk ya. Nah, karena itu kita memilih bahan baku susu pun dari negara-negara yang memang sudah memiliki kualitas yang kita sama-sama ketahui lah, kualitas yang baik. Oke, kalau bahan pelengkap lainnya nih Pak? Bahan pelengkap lainnya kita usahakan dari dalam negeri. Ya, apa saja? Gula misalnya ya. Kacang hijau ya, terus juga ketan, buah-buahan ya sedapat mungkin yang bisa kita asal mutunya itu sesuai ya kita dapatkan dari sumber terdekat sih. Apakah itu ada semacam kelompok-kelompok binaan gitu yang memang produknya selalu dibeli atau bagaimana Pak? Nah, karena kita industri yang cukup besar tapi kita juga mengalami keterbatasan dalam arti bahan baku yang masuk ke pabrik kita sudah harus melalui kualitas tertentu, QC tertentu, makanya kita menggunakan biasanya pihak vendor yang mempunyai kemampuan untuk menyerap dari UKM itu, jadi tidak langsung kita. Oke, tetapi tetap ada UKM mestinya gitu ya. ada, karena setidaknya dari petani-petani ya, buah stroberi dan sebagainya ya. Kalau kegiatan sosial Pak selama ini, karena kalau kita punya industri tidak hanya mikirin profit gitu ya, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita, apa yang sudah dilakukan oleh Campina nih Pak? Kita ada beberapa kegiatan CSR Bu ya yang sudah kita lakukan berkesinambungan sejak tahun 2010 kurang lebih ya. Salah satunya kita pernah membina itu adalah jamur tiram ya, karena setelah kita teliti masalah protein itu menjadi masalah masyarakat juga. Nah, akhirnya kita mencoba bagaimana protein tidak hanya dari hewani, karena zaman itu kan masih mahal ya daging ya. Akhirnya kita coba membudidayakan jamur tiram dan kita beri pelajaran kepada beberapa kelompok ibu-ibu di kota Surabaya maupun Jawa Timur, itu terus cukup berkembang ya. Tapi kita udah selesai dengan program itu. Dan saat ini kita juga bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Ya, kita mendirikan bersama yayasan itu namanya EcoCamp. Kegiatannya apa itu Bandung. Pak? Itu mendidik anak-anak untuk lebih mencintai dan memahami lingkungan hidup. Ya, supaya mereka memahami mengenai sustainability daripada lingkungan hidup ya, supaya lebih mencintai bumi ya. Itu di Bandung. Di Bandung. Dekat. Nanti saya datang Pak. Nah, monggo. Itu antara lain yang dilakukan ya Pak ya. Oke. Untuk sustainability-nya juga bagian dari kegiatan-kegiatan itu gitu ya. Dan kita juga sebagai concern kita karena ada COVID kemarin itu, kita mengeluarkan produk yang namanya Orange Plus es krim ya, yang harganya 2.000. Kalau itu dimakan 2.000 Pak. Iya, dimakan satu stick itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin C untuk 1 hari. Oh gitu. Jadi memang vitamin C-nya udah dibikin tinggi supaya satu stick es krim itu
udah sama dengan kebutuhan kita satu hari. Dan harganya terjangkau ya. Ya. Ini khusus selama pandemi kemarin. Kemarin selama pandemi, tapi sekarang masih ada sih. Masih ada. Ya, dan akan dibuat terus atau bagaimana? Kita lihat kondisinya. Terutama kan marketnya anak-anak itu, Bu, ya. Oke, ide dasarnya apa sih, Pak? Ya, ide dasarnya adalah bagaimana kita sebagai suatu perusahaan juga dapat berperan ya untuk mengatasi masalah yang sedang ada di masyarakat. Jadi bukan hanya kita cari untung, tapi nggak apa-apa ini ditambah vitamin C, mungkin profit kita berkurang, tapi ini kan ada nilai tambah untuk masyarakat melalui produk yang kita hasilkan. Jadi nilai sosial juga dilekatkan di produk tersebut ya Pak ya. Sekali, Bu. Kalau mitigasi lain dari efek pandemi yang dilakukan apa lagi nih Pak? Mitigasi lain ya tentu saja sama dengan perusahaan lain. Artinya kita harus mereview lagi efisiensi operation kita ya, supaya kita tetap dapat survive ya. Karena ujung-ujungnya kan bottom line harus dijaga. Betul. Ya, kalau nggak dijaga nanti kena teguran dari itu Bursa Efek. Harga saham Benar. Nah, kalau untuk outlook dan target ke depan 50 tahun ini kan jadi milestone tersendiri. Kita ingin terus tumbuh 50 tahun lagi gitu ya. Nah, outlook untuk ke depannya ini seperti apa? Juga target-targetnya. Target kita sih ya, secara umum kita ingin tetap berada dalam jajaran pemain utama dalam bisnis es krim, industri es krim di Indonesia ya. Kita ingin tetap menjadi top 3 ya. Oleh sebab itu kita melakukan berbagai langkah untuk ke depan setelah 50 tahun ini untuk memperluas terutama ekspansi kita ya. Kita akan lebih agresif masuk ke wilayah-wilayah yang dimana kita masih belum total ya. Supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor satu itu. Yang kedua, kita berupaya tetap menjadi relevan dengan generasi konsumen yang lebih muda. Untuk itu kita tetap akan memperbaharui konten produk kita maupun konteks komunikasi kita, Bu. Ya, saya kira dua hal itu melalui teknologi digital dan interface-interface yang lain dengan konsumen. Oke, nah Pak, 50 tahun ini tentu juga ingin atau ada harapan yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat ini Pak untuk lebih mencintai ice cream menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat gitu ya Pak ya. Silakan Pak. Iya, jadi kami sebagai produsen es krim, Campina berharap masyarakat akan lebih banyak mengkonsumsi es krim karena percayalah es krim itu adalah bagian dari makanan yang sehat karena bahan dasarnya itu susu. Jadi asal dikonsumsi secukupnya itu akan memberikan manfaat positif untuk kita. Iya, dan juga menyenangkan ya tentu, Pak ya. Tentu. Ya itu tadi mood booster. Booster itu ya. yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Iya. Kalau sekarang es krim Campina sudah dipegang oleh generasi keberapa nih Pak? Sekarang sudah Presiden Direktur kami Bapak Samudra Prawijaya adalah sebetulnya generasi ketiga kalau dari kakek dari beliau, owner ya. Sudah generasi ketiga. Masa rawan katanya dalam bisnis ya Pak ya. Tetapi sejauh ini Campina sudah melalui itu ya. Ya kita jadi untuk melalui seperti itu saya kira kita kan sudah menggunakan compliance bisnis yang seharusnya ya Bu ya, seperti memasang ERP supaya bisnis itu menjadi prosesnya tuh transparan dan cepat ya. Kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang ada ya seperti paperless dan sebagainya. Dan semua proses dilakukan dengan cara yang benar dan menegakkan good governance ya corporate ya. Jadi saya kira beberapa hal itu ingin kita coba pastikan bahwasanya kita tetap dapat survive dan dapat berlanjut terus ke depan. Oke. Kalau saham sendiri cukup bagus? Saham mestinya ya lumayan ya. Di kisaran berapa sekarang? 297 mungkin ya. Tapi cukup stabil. Cukup stabil ya. Cukup stabil. Okay. Karena kalau nggak stabil pasti saya dikomplain sebagai orang sales marketing. Itu yang harus dijaga ya Pak ya. Jadi Pak, sejauh ini kalau saya nggak dikomplain ya aman. Ada logo ini. Sudah berubah berapa kali logo ini Pak? Logo ini dasarnya sama ya. Jadi kalau kita lihat filosofinya adalah mangkok gold, mangkok emas ya. Kemudian di atasnya adalah ada 3 scoop es krim dan buah cherry sebagai yang disebut kondimen atau cherry on top ya, kesempurnaan ya. Jadi logo ini dari tahun 72
kemudian tahun 94, tahun 2005, tahun 2012 4 kali. Berubah Iya. logonya, tetapi dengan warna-warna yang nyaris sama. Warna nyaris sama, kecuali dari yang logo pertama ke logo kedua, tadinya warna kita kuning biru, kuning hijau. Oke. Kemudian Berubah jadi seperti yang sekarang iya, ini ya. warnanya ya. Iya, kalau 50 tahun kemudian ditambahin emasnya lebih banyak ya Pak ya. Amin. Iya, Pak Aji senang banget sudah ngobrol-ngobrol Sama-sama, Bu. tentang es krim Campina. Ini kebanggaan kita semua yang hadir di keluarga Indonesia gitu Pak ya. Dan sekarang meskipun anaknya di luar negeri, nggak ada alasan nggak bisa kirim orang tuanya es krim ya Pak ya. Bener nggak sih? Betul sekali. Betul banget ya, dengan teknologi tadi ya Pak iya, ya. Betul. Baik. Pak Aji, sekali lagi dong nyanyiin jinglenya dong Pak Aji untuk closing kita. Nyanyiin ya, Iya tapi dong. suara saya nggak sebagus Tiara ya. Add something nice to your every day. Add something nice to every day. Add something special to hold the family. Add something nice to tonight. Add something nice. Add something nice to every day. Sudah terbukti ya bahwa 20 tahun berkarya ya Pak ya. Jadi hafal ya. Pak Aji terima kasih sekali. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Campina. Makasih, Bu. Salam juga dari semua sahabat Bincang Emiten ini untuk keluarga besar Campina ya Pak Aji ya. Terima kasih. Sukses juga untuk seluruh emiten Indonesia. Terima kasih Pak Aji. Sobat Bincang Emiten, kita di penghujung acara. Jangan lupa kalau ingin yang lembut-lembut, ingin yang manis-manis, konsumsi es krim Campina. Juga lihat sahamnya tentu saja. Saya Emi Kuswandari, mohon diri kita akan jumpa di kesempatan yang lain.